Bayangkan sebuah minggu pagi yang cerah. Kita berjalan perlahan menyusuri klaster perumahan yang rapi. Udara terasa ringan, cahaya matahari jatuh lembut di antara pepohonan. Hampir tanpa sadar, pandangan kita akan berhenti pada satu rumah di ujung jalan. Berdiri sendirian, terbuka dari dua sisi, terlihat lebih gagah dibanding unit lain. Halaman sampingnya luas, fasadnya seolah selalu tersorot cahaya. Rumah ini tampak seperti pemimpin diam di dalam klaster, tenang, percaya diri, dan memikat sejak pandangan pertama. Daya tarik itu bukan kebetulan. Sejak lama, posisi pojok atau hook sudah diberi makna khusus dalam alam bawah sadar masyarakat kita. Rumah di sudut dianggap lebih istimewa, lebih lapang, lebih bernapas. Banyak yang mengaitkannya dengan aliran udara yang bebas, cahaya alami yang maksimal, bahkan narasi simbolik tentang keberuntungan dan hoki. Tanpa perlu diyakini secara mistis, citra ini bekerja halus memengaruhi cara kita menilai sebuah properti. Developer memahami psikologi ini dengan sangat baik. Karena persepsi eksklusivitas itulah, rumah hook hampir selalu dibanderol dengan harga premium. Selisihnya tidak kecil, bisa 20 hingga 30% lebih mahal dibanding rumah badan dengan spesifikasi bangunan yang sama. Menariknya, justru unit inilah yang seringkali terjual lebih cepat saat peluncuran, seolah harga tinggi menjadi validasi tambahan bahwa rumah tersebut memang layak diperebutkan. Namun, di titik inilah kita perlu berhenti sejenak. Melampaui visual brosur dan imajinasi ideal, ada pertanyaan yang jarang diajukan dengan jujur. Apakah kelebihan tanah yang kita bayar mahal itu benar-benar menjadi aset yang menenangkan jiwa, atau justru berubah menjadi liabilitas tersembunyi yang pelan-pelan menggerogoti arus kas dan ketenangan pikiran? Tidak semua yang terlihat luas di awal selalu terasa ringan dalam jangka panjang. Memiliki rumah hook seringkali mirip dengan memelihara mobil Eropa klasik. Dari luar, tampilannya elegan, berkelas, dan memancarkan status tertentu. Setiap kali diparkir, ia menarik perhatian. Namun di balik kap mesinnya, ada konsekuensi yang tidak terlihat. Biaya perawatan lebih mahal, perhatian ekstra lebih sering dibutuhkan, dan sedikit kelalaian bisa berubah menjadi pengeluaran yang tidak terduga. Pesonanya nyata, tetapi tuntutannya juga nyata. Di titik ini, penting untuk menegaskan arah pembahasan. Kita tidak sedang membicarakan mitos, feng shui, atau klinik dalam bentuk apapun. Fokus kita adalah sesuatu yang lebih dingin dan terukur, yaitu matematika rumah hook. Mulai dari biaya pagar keliling yang lebih panjang, pajak tahunan yang lebih tinggi, hingga risiko keamanan dan perawatan yang jarang dijelaskan dengan gamblang oleh brosur atau agen properti. Tujuan pembahasan ini sederhana dan jujur. Bukan untuk melarang siapapun membeli rumah impian, apalagi menghakimi pilihan hidup orang lain. Financialpedia hadir untuk membantu Anda memakai kacamata risiko sebelum mengambil keputusan besar. Agar setiap rupiah yang dikeluarkan dibarengi kesadaran penuh tentang konsekuensi finansial jangka panjang, sehingga rumah yang dibeli benar-benar menjadi tempat pulang yang menenangkan, bukan sumber kecemasan baru. Menginginkan rumah hook adalah keinginan yang sangat manusiawi. Banyak dari kita mendambakan privasi yang lebih tinggi setelah lelah berurusan dengan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Memiliki hanya satu sisi dinding yang menempel dengan tetangga terasa melegakan. Risiko suara berisik, konflik kecil, atau sekadar rasa tidak enak karena terlalu dekat dengan kehidupan orang lain bisa berkurang secara signifikan. Dari sisi kenyamanan psikologis, ini adalah kebutuhan yang valid. Dari sudut pandang teknis bangunan, keunggulan rumah hook juga nyata. Bukaan jendela di dua sisi memungkinkan sirkulasi udara silang bekerja optimal, udara panas lebih mudah keluar, udara segar lebih cepat masuk, rumah terasa lebih sejuk tanpa harus terus bergantung pada pendingin ruangan. Dalam iklim tropis yang lembab, kondisi ini membantu menjaga kualitas udara dalam rumah dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, terutama bagi anak-anak dan lansia. Bagi keluarga muda, sisa tanah di samping rumah sering dipandang sebagai ruang tumbuh yang penuh harapan. Di sanalah imajinasi bekerja. Anak-anak berlarian tanpa harus selalu ke taman umum, kolam ikan kecil menjadi terapi visual setelah hari yang melelahkan, atau kebun sederhana menjadi pelarian dari rutinitas layar dan beton. Ruang ini bukan sekadar meter persegi, tetapi simbol kualitas hidup yang ingin dibangun perlahan. Ada pula rasa aman terkait masa depan. Rumah hook memberi ilusi kontrol yang lebih besar terhadap perubahan hidup.
Ketika keluarga bertambah atau orang tua perlu tinggal bersama, opsi memperluas bangunan di sisi samping terasa menenangkan. Tanpa harus pindah rumah, pemilik merasa punya cadangan ruang untuk beradaptasi dengan fase kehidupan yang terus berubah. Fleksibilitas ini sering menjadi alasan emosional yang kuat. Tidak bisa dipungkiri, ada kepuasan visual yang menyertainya. Fasad ganda membuat rumah terlihat lebih lebar dan lebih megah dari ukuran aslinya. Saat tamu datang, rumah tampil lebih percaya diri. Ada validasi sosial yang halus, rasa bangga bahwa kita berhasil memiliki sesuatu yang dianggap lebih dari standar. Perasaan ini bukan sesuatu yang perlu disangkal karena ia memang bagian dari motivasi manusia. Dari sisi investasi, argumen kelangkaan sering terdengar masuk akal. Jumlah unit huk dalam satu klaster sangat terbatas. Logikanya sederhana, barang langka lebih dicari. Banyak orang percaya bahwa ketika dijual kembali, rumah huk akan memiliki daya tarik lebih kuat dibanding rumah standar yang jumlahnya jauh lebih banyak. Keyakinan ini terasa rasional di atas kertas, terutama bagi mereka yang memandang properti sebagai aset jangka panjang. Semua alasan itu valid, logis, dan tidak berlebihan. Keinginan akan privasi, kenyamanan, ruang, fleksibilitas, hingga kebanggaan adalah bagian dari kebutuhan hidup yang wajar. Namun dalam dunia finansial, setiap kenyamanan selalu datang dengan label harga yang tidak berhenti di hari pembelian. Ada biaya rutin yang berjalan diam-diam di belakang layar, dan di sanalah diskusi kita perlu bergeser dari rasa ingin memiliki menuju kesiapan untuk menanggung konsekuensinya. Dalam praktiknya, rumah huk hidup di bawah hukum fisika bangunan yang tidak bisa ditawar. Dua sisi dinding luar berarti dua bidang yang setiap hari menerima panas matahari dan tampias hujan secara langsung. Dalam jangka panjang, tekanan ini meningkatkan risiko retak rambut, cat eksterior yang lebih cepat kusam, hingga rembesan air halus yang sering baru terasa setelah bertahun-tahun. Dibanding rumah tengah yang terlindungi tetangga di kiri dan kanan, beban cuaca pada rumah huk memang lebih berat. Dari sisi keamanan, posisi di sudut jalan menciptakan tantangan tersendiri. Dua sisi terbuka berarti lebih banyak area yang harus diawasi. Titik buta kamera keamanan bertambah, sudut pandang orang luar terhadap aktivitas rumah juga lebih luas. Bukan berarti rumah huk pasti tidak aman, tetapi tingkat kewaspadaan yang dibutuhkan jelas lebih tinggi, dan itu seringkali baru disadari setelah penghuni mulai menetap. Ada pula realita debu dan kebisingan yang jarang muncul di brosur penjualan. Persimpangan jalan menjadi titik temu aliran kendaraan dari dua arah. Debu lebih cepat menempel di teras dan jendela, suara motor atau mobil lewat terasa lebih sering. Akibatnya, rutinitas bersih-bersih menjadi lebih intens, gorden lebih sering dicuci, dan kenyamanan akustik rumah bisa menurun jika tidak diantisipasi dengan desain tambahan. Fenomena sosial khas perkotaan juga tidak bisa diabaikan. Area samping rumah huk yang panjang sering dianggap sebagai ruang publik dadakan. Pedagang keliling berhenti sejenak, anak muda nongkrong sambil bersandar, atau orang asing menitipkan sesuatu tanpa izin. Bukan karena niat buruk, tetapi karena batas kepemilikan visualnya tidak selalu jelas di mata orang luar. Masalah parkir liar sering muncul dari situasi yang sama. Sisi samping rumah dianggap ruang kosong yang aman untuk berhenti sebentar. Tamu tetangga memarkir kendaraan tanpa merasa bersalah, akses jalan menyempit, dan pemilik rumah terjebak dilema antara menegur atau memendam rasa tidak nyaman. Gesekan sosial kecil seperti ini bisa terakumulasi menjadi stres harian yang tidak pernah direncanakan sebelumnya. Hal-hal kecil yang tampak sepele juga ikut mengganggu. Dinding samping rumah huk sering menjadi sasaran stiker sedot WC, iklan jasa, atau spanduk kegiatan. Tiang listrik di sudut rumah menjadi media tempel yang paling mudah dijangkau. Estetika yang awalnya rapi perlahan terganggu, dan menjaga tampilan rumah tetap bersih membutuhkan usaha ekstra yang konsisten. Soal cahaya matahari pun tidak selalu seindah bayangan awal. Jika sisi samping rumah menghadap barat, dinding tersebut akan menyerap panas sore hari secara maksimal. Panas tersimpan hingga malam, membuat ruangan terasa pengap dan pendingin udara bekerja lebih keras. Alih-alih hemat energi, kondisi ini justru meningkatkan konsumsi listrik jika tidak ditangani dengan desain dan material yang tepat. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah menganggap tanah lebih luas otomatis berarti bangunan bisa lebih besar.
Di atas kertas terlihat logis, namun realitanya dibatasi oleh aturan garis sempadan bangunan. Pada rumah Hook, aturan ini tidak hanya berlaku di sisi depan, tetapi juga di sisi samping yang menghadap jalan. Akibatnya, area tanah yang benar-benar boleh dibangun permanen seringkali jauh lebih kecil dari ekspektasi awal pembeli. Kesalahan berikutnya muncul saat menghitung biaya pagar. Banyak orang hanya fokus pada luas bangunan, lalu lupa bahwa rumah Hook memiliki keliling pagar yang jauh lebih panjang. Dua sisi terbuka berarti meter lari pagar bisa bertambah drastis. Biaya material, tukang, hingga perawatan jangka panjangnya seringkali mengejutkan. Dan dalam beberapa kasus nilainya bisa menyaingi harga satu unit mobil kecil bekas. Ada pula anggapan bahwa rumah Hook lebih mudah dijual kembali. Faktanya, pasar rumah Hook bersifat sangat spesifik. Harganya yang tinggi membuat calon pembeli jauh lebih terbatas. Dibanding rumah standar yang bisa dijangkau pasar massal, rumah Hook sering membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan pembeli yang cocok, meski lokasinya sama-sama berada di klaster yang baik. Aspek pajak sering luput dari perhitungan awal. Nilai jual objek pajak tanah di posisi sudut umumnya memiliki koefisien lebih tinggi karena dianggap strategis. Konsekuensinya, pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar setiap tahun akan selalu lebih mahal dibanding rumah badan. Ini bukan biaya sekali bayar, melainkan beban tetap yang melekat selama rumah tersebut dimiliki. Di banyak perumahan klaster, iuran pengelolaan lingkungan dihitung berdasarkan luas tanah. Rumah Hook dengan lahan lebih besar otomatis membayar iuran lebih tinggi. Padahal, fasilitas yang dinikmati tetap sama dengan tetangga lain. Secara tidak sadar, pemilik Hook menanggung porsi biaya keamanan dan kebersihan yang lebih besar tanpa menerima manfaat tambahan yang sebanding. Muncul pula ilusi bahwa posisi strategis bisa dimanfaatkan untuk usaha. Pemikiran ini sering kandas saat berhadapan dengan aturan zonasi dan peraturan warga. Banyak klaster hunian murni melarang aktivitas komersial dalam bentuk apapun. Tanpa izin yang jelas, potensi usaha yang dibayangkan sejak awal hanya akan berhenti sebagai rencana yang tidak pernah terwujud. Di balik semua itu, ada bias optimisme yang bekerja halus. Pembeli cenderung meremehkan biaya perawatan taman dan area luar. Dalam iklim tropis, rumput dan tanaman tumbuh cepat. Tanpa perawatan rutin, area samping rumah justru menjadi bagian yang paling cepat terlihat kumuh dan berisiko menjadi sarang nyamuk. Apa yang awalnya terlihat sebagai nilai tambah bisa berubah menjadi sumber masalah jika tidak dihitung dengan realistis. Untuk menilai rumah Hook secara lebih jujur, kita perlu mengubah cara berhitung. Jangan membagi harga rumah dengan total luas tanah, tetapi dengan luas tanah yang benar-benar boleh dibangun setelah dipotong aturan GSB. Ketika hitungan ini dilakukan, banyak orang terkejut melihat harga per meter efektif yang mereka bayar ternyata jauh lebih mahal dibanding rumah standar. Di titik ini, angka mulai berbicara lebih jujur daripada imajinasi. Selanjutnya, lihat dari sisi biaya peluang. Ambil contoh selisih harga antara rumah Hook dan rumah tengah, misalnya 300 juta rupiah. Jika dana ini tidak dikunci di tanah, melainkan ditempatkan di instrumen relatif stabil seperti obligasi negara atau saham dividen, hasil pasifnya berpotensi membantu membayar sebagian besar tagihan rutin rumah setiap bulan. Pertanyaannya bukan mana yang lebih bergengsi, tetapi mana yang memberi ruang napas lebih panjang. Bagi yang tetap ingin membeli rumah Hook, pendekatan finansialnya harus berbeda. Salah satunya dengan menyiapkan dana cadangan khusus properti. Bukan dana darurat umum, tetapi buffer fund yang didedikasikan untuk perawatan rumah. Idealnya, besarnya 1,5 kali dari standar rumah biasa, karena luas dinding luar, pagar, dan area terbuka yang harus dirawat juga lebih besar. Bentuk tanah juga perlu diaudit dengan kepala dingin. Tidak semua rumah Hook diciptakan setara. Tanah berbentuk trapesium runcing atau sudut tajam sering menyisakan ruang mati yang sulit dimanfaatkan. Ruang ini tetap dibayar mahal, tetapi tidak memberi fungsi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pilihan yang lebih sehat adalah rumah Hook dengan bentuk tanah yang tetap mendekati kotak dan proporsional. Aspek keamanan tidak boleh dinilai hanya dari unitnya. Rumah Hook hampir selalu berada di garis terluar pertahanan klaster. Karena itu, sistem keamanan lingkungan menjadi faktor krusial. One gate system yang disiplin, penjagaan aktif,
dan tata cahaya yang baik bukan lagi nilai tambah, melainkan syarat minimum agar risiko tambahan rumah hook bisa dikelola dengan wajar. Ada satu uji sederhana yang sering diabaikan, yaitu uji lapangan waktu ekstrem. Datanglah ke lokasi pada siang hari saat panas mencapai puncaknya, lalu kembali di malam hari. Rasakan suhu dinding samping, dengarkan tingkat kebisingan, dan amati aktivitas di tikungan jalan. Pengalaman langsung ini seringkali membuka perspektif yang tidak akan pernah muncul dari kunjungan singkat bersama agen. Pada akhirnya, profil pembeli rumah hook bukan sekadar mereka yang mampu membeli secara nominal. Pembeli ideal adalah mereka yang memiliki arus kas bulanan surplus, siap menanggung biaya perawatan rutin, dan memiliki waktu atau bantuan untuk menjaga area luar tetap rapi. Tanpa kombinasi ini, rumah hook berisiko berubah dari simbol kenyamanan menjadi sumber kelelahan finansial dan mental. Coba ajukan pertanyaan sederhana pada diri sendiri tentang gaya hidup. Apakah Anda termasuk tipe yang rapi, telaten, dan sensitif terhadap detail visual? Karena rumah hook menuntut perhatian ekstra, cat yang mulai kusam atau rumput yang tumbuh liar akan lebih cepat terlihat. Jika hal-hal kecil seperti itu mudah mengganggu suasana hati, rumah hook berpotensi menjadi sumber stres visual yang terus berulang setiap kali Anda pulang. Bayangkan sebuah simulasi krisis tanpa drama. Jika suatu hari penghasilan utama terhenti atau menurun signifikan, seberapa lama Anda mampu membayar pajak bumi dan bangunan, serta iuran lingkungan yang lebih tinggi dari rata-rata? Aset besar selalu membutuhkan bahan bakar operasional. Tanpa arus kas yang kuat, rumah yang indah bisa berubah menjadi beban psikologis yang menekan setiap bulan. Lihat keputusan ini dalam konteks fase kehidupan. Saat anak-anak masih kecil, ruang terbuka terasa menyenangkan dan hidup. Namun bayangkan 15 atau 20 tahun ke depan ketika rumah mulai sepi. Area luar yang luas, dua sisi terbuka, dan tanggung jawab perawatan bisa terasa melelahkan, terutama ketika energi dan mobilitas tidak lagi seperti sekarang. Rumah yang nyaman di satu fase belum tentu nyaman di fase berikutnya. Ada juga aspek mentalitas sosial yang jarang dibahas. Pemilik rumah hook sering dituntut lebih tegas menjaga batas wilayahnya. Menegur orang yang parkir sembarangan, meminta pedagang pindah, atau menghadapi aktivitas di luar pagar membutuhkan ketegasan emosional. Jika Anda cenderung menghindari konflik dan lebih memilih diam, situasi seperti ini bisa menumpuk menjadi tekanan batin yang tidak terlihat. Pertanyaan berikutnya menyentuh soal prioritas hidup. Selisih dana untuk membeli rumah hook tidak kecil. Apakah dana tersebut sudah benar-benar tidak mengganggu tujuan lain yang lebih esensial, seperti dana pendidikan anak, perlindungan kesehatan, atau tujuan spiritual jangka panjang? Aset properti tidak seharusnya menyedot energi finansial yang seharusnya dialokasikan untuk tujuan hidup yang lebih besar. Di titik ini, refleksi paling jujur perlu dilakukan. Apakah keinginan membeli rumah hook lahir dari kebutuhan kenyamanan keluarga di dalam rumah, atau dari kebutuhan akan pengakuan dari lingkungan luar? Tidak ada yang salah dengan kebanggaan, tetapi ketika keputusan finansial besar lebih didorong oleh validasi eksternal, risikonya seringkali muncul belakangan dalam bentuk penyesalan diam-diam. Akhiri dialog batin ini dengan sikap yang lebih lembut pada diri sendiri. Tidak semua orang berada di kapasitas finansial dan mental yang sama. Tidak ada pilihan yang mutlak benar atau salah. Yang ada hanyalah keputusan yang selaras atau tidak selaras dengan kondisi hidup kita saat ini. Kejujuran terhadap diri sendiri adalah fondasi terpenting sebelum menandatangani keputusan jangka panjang apapun. Jika kita tarik benang merah dari seluruh pembahasan, rumah hook pada dasarnya adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menawarkan ruang, privasi, dan kebebasan yang sulit ditandingi rumah standar. Di sisi lain, ia membawa konsekuensi finansial dan perawatan yang juga berlipat. Kenikmatan dan tanggung jawab datang dalam satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Di Finansialpedia, definisi hoki perlu ditempatkan ulang. Hoki bukan soal posisi tanah di pojok atau jumlah cahaya matahari yang masuk dari dua arah. Hoki sejati adalah ketika sebuah aset tidak mengganggu kualitas hidup pemiliknya. Ketika cicilan, pajak, dan biaya perawatan tidak menciptakan kecemasan diam-diam setiap akhir bulan. Ketenangan pikiran adalah bentuk keberuntungan yang paling nyata.
Bagi Anda yang sudah memiliki rumah Hook, pesan ini bukan untuk menyesali pilihan. Setiap rumah punya ceritanya sendiri. Nikmati kelebihan yang ada, manfaatkan ruang dan privasinya. Namun, mulailah disiplin membangun dana perbaikan atau sinking fund khusus rumah. Dengan perencanaan yang rapi, nilai aset bisa tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas keuangan keluarga. Untuk pejuang rumah pertama dengan anggaran terbatas, penting untuk menghapus rasa minder. Memilih rumah tipe standar di tengah adalah keputusan yang sangat rasional. Banyak biaya tersembunyi bisa dihindari, arus kas lebih longgar, dan sisa dana bisa dialihkan ke investasi lain yang memperkuat masa depan. Rumah tidak harus istimewa di mata orang lain untuk menjadi aman bagi pemiliknya. Pada akhirnya, rumah hanyalah benda mati. Entah ia berada di pojok, di tengah, atau di lokasi yang dianggap kurang prestisius. Nilai sejatinya tidak ditentukan oleh posisi tanah, tetapi oleh bagaimana penghuninya mengelola kehidupan di dalamnya. Kehangatan, rasa syukur, dan keputusan yang rasional jauh lebih menentukan kualitas sebuah rumah dibanding status visual semata. Kami ingin mengajak Anda terlibat dalam percakapan yang lebih jujur dan membumi. Bagi teman-teman yang tinggal di rumah Hook, biaya tak terduga apa yang paling mengejutkan setelah menempatinya. Cerita Anda bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain yang sedang berada di persimpangan keputusan besar. Sebagai penutup, ingat satu hal sederhana. Jadilah cerdas, jadilah realistis. Karena kemewahan sejati bukanlah rumah yang paling mencolok, melainkan hidup yang tenang tanpa rasa was-was. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di Finansialpedia. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini sampai akhir. Jika pembahasan tentang rumah Hook ini memberi sudut pandang baru atau membantu Anda mengambil keputusan yang lebih tenang, silakan tinggalkan komentar untuk berbagi pengalaman atau pendapat Anda. Jangan lupa tekan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang dan bagikan ke keluarga atau teman yang sedang mempertimbangkan membeli rumah. Subscribe channel Finansialpedia dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan pembahasan finansial rasional berikutnya. Dukungan Anda membantu kami terus menghadirkan konten yang jujur, membumi, dan bermanfaat.